Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Bab 5. Sistem persamaan linier dua variabel. Ayo kita berlatih 5.2 halaman 213. Soal nomor 1. Gunakan tabel untuk menentukan titik impas break-even point dari persamaan berikut. Baik, jadi di sini untuk mencari titik impas, teman-teman bisa membuka buku paketnya di halaman 207. Di situ sudah dijelaskan. Jadi di sini kurang lebih untuk titik impas atau break-even point ini adalah suatu keadaan di mana suatu operasi perusahaan tidak mendapatkan untung ataupun rugi. Jadi di sini impas. Artinya untuk C dan B di sini nanti nilainya sama. Maka di sini kita harus mencari nilai X, kemudian kita masukkan ke persamaan agar di sini nilai C dan B ini adalah sama. Untuk C ini pengeluaran dan untuk B ini adalah pendapatan. Dan untuk caranya di sini menggunakan tabel, maka untuk soal nomor 1 ini kita juga menggunakan tabel. Pertama-tama ini langsung kita isi 4. Kenapa di sini tidak kita isi seperti di contoh tadi 0 sampai 10 karena ini begitu lama. Kenapa di sini kita langsung ambil angka 4? Karena di sini apabila 45x, x-nya kita ganti 1, ini tidak akan bisa mencapai angka 150. Kemudian kita ganti 2, ini juga belum bisa sampai 150, hanya sampai 90. Kita ganti 3, ini hanya 135, belum sampai 150. Maka ini X kita ganti dengan 4. Maka di sini untuk X4, 45 dikali 4, hasilnya nanti sudah lebih dari 150. Sehingga di sini 15X plus 150, X-nya kita ganti dengan 4, maka 15 dikali 4, 60, ditambah 150, hasilnya 210. Kemudian untuk P sama dengan 45X, X-nya kita ganti dengan 4, hasilnya 45 dikali 4, 180. Karena di sini bisa dilihat apabila kita masukkan angkanya, ini ada 210 dan 180, ini belum sama atau di sini belum impas. Sehingga kita lanjutkan 5, apabila di sini X-nya kita ganti dengan 5, 15 dikali 5 hasilnya 75, ditambah dengan 150 hasilnya 225. Kemudian untuk 45X, 45 dikali 5 hasilnya adalah 225. Karena di sini antara pemasukan dan pengeluaran sama-sama 225, maka di sini sudah impas. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan gunakan tabel, ini kita sudah menggunakan untuk menentukan titik impas. Hasilnya jawabannya di sini X-nya itu adalah 5. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang untuk yang B, caranya sama. Di sini kita menggunakan tabel. Kenapa di sini kita langsung mulai dengan 3? Karena apabila kita mulai dengan 1, jelas di sini tidak sampai ke 80, kita mulai dengan 2, di sini sampai ke 80, namun di sini jelas lebih besar untuk yang C karena di sini sudah 24, maka kita coba ini kita beri angka 3. Sehingga 24X plus 80, 24 dikali 3 hasilnya 72, ditambah 80 hasilnya 152. Kemudian 44X, 44 dikali 3 hasilnya 132. Karena di sini ternyata tidak sama, maka ini kita belum menemukan titik impas. Sekarang kita lanjutkan ke angka 4. Untuk X4 ini adalah 24 dikali 4, hasilnya adalah 96, ditambah dengan 80, hasilnya 176. Kemudian 44X, 44 dikali 4, hasilnya juga 176. Sehingga di sini 176 dan 176 di sini sama, maka di sini kita sudah menemukan titik impasnya, maka di sini X sama dengan 4. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang untuk yang C, di sini ada
C sama dengan 36X plus 200 dan P sama dengan 76X. Maka di sini untuk X pertama-tama kita isi langsung dengan 4. Kenapa di sini tidak kita isi dengan 1? Jelas di sini hanya 76, belum sampai ke 200. Kita isi dengan 2, jelas di sini juga belum sampai 200. Kita isi dengan 3, ini sampai ke 200, namun di sini sudah ada 36, sehingga yang pasti ini juga belum sampai. Maka di sini langsung saja kita isi dengan 4, sehingga di sini C sama dengan 36X. Hasilnya adalah 144 ditambah 200, hasilnya 344. Kemudian untuk 76X, 76 dikali 4, hasilnya 304. Karena di sini juga tidak sama, maka kita lanjutkan X-nya 5. Untuk X5, ini adalah 36 dikali X, ini dikali dengan 5. Yang terjadi 180 ditambah 200, hasilnya 380. Kemudian untuk P sama dengan 76X, untuk X kita ganti dengan 5, sehingga 76 dikali 5, hasilnya 380. Karena di sini sama, maka ini kita sudah menemukan untuk titik impas, yaitu adalah X sama dengan 5. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Jadi di sini untuk soal nomor 2, kurang lebih ini adalah grafik. Pasangkan dua sistem persamaan berikut dengan 3 grafik A, B, atau C di bawahnya. Kemudian gunakan grafik untuk memperkirakan selesaiannya. Baik, jadi di sini karena menggunakan metode grafik, ini kita ambil cara yang sama di buku paket halaman 209. Jadi di sini bisa dilihat untuk contohnya ini menggunakan metode grafik. Untuk alternatif penyelesaiannya, ini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ini akan kita pakai. Yang pertama, di sini bisa dilihat ini adalah gambar grafik kedua persamaan. Jadi di sini ada grafiknya terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya perkiraan titik potong. Jadi di sini kita memperkirakan titik potongnya. Kemudian yang ketiga ini kita memeriksa titik potongnya dengan cara kita masukkan angkanya. Kita gunakan cara yang sama untuk menjawab soal nomor 2. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Ini kita menentukan grafiknya. Caranya ini adalah kita gunakan X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga di sini bisa dilihat yang terjadi Y-nya itu adalah min 2. Maka di sini untuk grafiknya ini akan melalui titik X-nya 0, Y-nya min 2. Maka di sini sudah bisa dipastikan bahwa garisnya adalah garis yang merah ini. Kemudian kita coba lagi untuk garis yang biru, apakah di sini benar Y sama dengan min X plus 13. Kita misalkan saja X-nya ini juga dengan 0, sehingga yang terjadi itu adalah Y sama dengan min 0 plus 13, hasilnya 13. Maka di sini X-nya 0, Y-nya 13. Ini juga sama. X-nya 0, Y-nya 13. X-nya 0 di sebelah sini, X-nya 0. Y-nya 13 berada di sebelah sini, maka ini nanti yang akan dilalui garis biru. Maka di sini untuk langkah berikutnya kita akan memperkirakan titik potongnya. Bisa dilihat di sini titik potongnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya 6 dan Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y-nya 7. Sehingga di sini perkiraan titik potongnya X-nya 6, Y-nya 7. Kemudian kita periksa titik potongnya dengan cara X-nya kita ganti dengan 6, Y-nya kita ganti dengan 7. Sehingga di sini min 6 plus 13 hasilnya itu adalah 7 sama dengan 7. Sehingga di sini benar. Kemudian untuk yang berikutnya Y sama dengan 1,5X min 2. Kita ganti X-nya dengan 6 dan Y-nya dengan 7, sehingga 1,5 dikali 6 hasilnya 9, dikurangi 2 hasilnya juga 7. Maka di sini benar.
Sehingga di sini untuk selesaiannya, untuk titik potongnya ini benar 6, 7. X-nya 6, Y-nya 7. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal yang B. Untuk caranya di sini sama, langkah 1, 2, dan 3. Pertama-tama kita akan menggambar grafik, karena di sini grafiknya sudah ada, ini kita hanya memilih grafik. Untuk caranya di sini mudah, sama dengan yang A tadi, X-nya kita ganti terlebih dahulu dengan 0, sehingga di sini Y 0 plus 4, hasilnya 4. Sehingga di sini titik yang dilewati itu adalah 0, 4. X-nya 0, Y-nya 4. Maka di sini sudah bisa teman-teman pastikan grafiknya ini adalah yang A. X-nya 0, Y-nya 4. Ini adalah garis yang biru. Untuk garis yang berwarna merah, ini akan kita buktikan terlebih dahulu dengan cara Y sama dengan 3X min 1. X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga di sini 3 dikali 0, 0 dikurangi 1, hasilnya adalah min 1. Maka di sini titiknya X-nya 0, Y-nya min 1. X-nya 0, Y-nya min 1. Sehingga di sini grafiknya sudah jelas, ini adalah grafik yang A untuk soal yang B. Kemudian untuk langkah yang kedua, perkiraan titik potong grafik, karena di sini titik potongnya berada di antara 2 dan 3, kemudian juga berada di antara 6 dan 7. Maka di sini kita perkirakan saja di antara 2 dan 3 dan 6 dan 7 itu adalah 2,5 dan 6,5. Sehingga kita masukkan X-nya kita ganti dengan 2,5 dan Y-nya kita ganti dengan 6,5. Maka di sini Y sama dengan 3X min 1, 3 dikali 2,5 hasilnya 7,5 dikurangi 1 hasilnya 6,5. Karena di sini sama, maka ini benar. Kemudian Y sama dengan X plus 4, X-nya kita ganti dengan 2,5, Y-nya 6,5. Maka 2,5 ditambah 4 hasilnya adalah 6,5. Di sini juga benar. Sehingga di sini selesaiannya, memperkirakan selesaiannya, ini selesaiannya sudah kita perkirakan dan sudah kita periksa titik potongnya, ini selesaiannya benar. Selesaian untuk sistem persamaan di atas, X-nya 2,5 dan Y-nya 6,5. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan grafik. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 3 ini ada A, B, C, dan D. Karena di sini caranya sama, ini nanti untuk A dan B akan kita jelaskan secara mendetail. Kemudian untuk C dan D ini nanti akan kita pakai cara cepat. Apabila di sini teman-teman ingin mengerjakannya secara mendetail, maka untuk C dan D teman-teman bisa mengerjakannya dengan cara yang sama dengan A dan B. Namun ini nanti untuk C dan D kita akan menyediakan jawabannya langsung dengan metode grafik juga, namun di sini tidak mendetail. Untuk jawaban dengan menggunakan metode grafik secara mendetail ini bisa dibuka di bukunya halaman 209 di contoh 5.6. Jadi di sini alternatif penyelesaiannya, apabila di sini kita besarkan, ini ada gambar grafik kedua persamaan. Jadi di sini kita menggambar terlebih dahulu, kemudian kita perkirakan titik potongnya, kemudian kita periksa titik potongnya. Sehingga di sini kita menggunakan 3 langkah ini untuk menjawab soal nomor 3. Kita mulai dari yang A, menentukan grafik persamaannya Y sama dengan 2X plus 9. Misalkan X kita ganti dengan 0, maka di sini Y sama dengan 2 dikali 0, hasilnya 0 ditambah 9, maka Y 9. Sehingga untuk titik yang pertama itu X-nya 0, Y-nya 9. Kemudian kita misalkan lagi, misal Y-nya adalah 1, maka di sini Y sama dengan 2X plus 9, untuk Y kita ganti dengan 1. Sehingga di sini 9 dipindah ke ruas kiri, hasilnya min 9, maka 1 dikurangi 9, hasilnya min 8. Maka di sini untuk nilai X min 8 dibagi 2, hasilnya min 4. Sehingga di sini untuk titik yang kedua,
Sudah kita temukan min 4, 1. Kemudian untuk garis yang kedua, Y sama dengan 6 min X. Kita misalkan X sama dengan 0, sehingga di sini Y sama dengan 6 dikurangi 0, maka Y sama dengan 6. Sehingga di sini titiknya X-nya 0, Y-nya 6. Kemudian kita misalkan Y-nya 0, sehingga di sini 0 sama dengan 6 min X. Untuk min X dipindah ke ruas kiri, hasilnya X sama dengan 6. Sehingga untuk titiknya X-nya 6, Y-nya 0. Jadi di sini dari satu garis kita sudah menemukan masing-masing dua titik. Maka di sini untuk menggambar garisnya atau grafiknya kita bisa menggunakan kedua titik yang kita hubungkan. Semisal di sini 09, X-nya 0, Y-nya 9, dan X-nya min 4, Y-nya 1. Maka apabila kita hubungkan dari kedua titik ini adalah grafik Y sama dengan 2X plus 9. Kemudian untuk Y sama dengan 6 min X, titik-titiknya adalah 0, 6, X-nya 0, Y-nya 6, dan 6, 0, X-nya 6, Y-nya 0. Apabila kita hubungkan, maka di sini ada perpotongannya. Sehingga di sini untuk langkah yang kedua, perkiraan titik potongnya di antara 0 min 2, maka di sini min 1, dan di antara 6 dan 8, maka di sini 7. Sehingga di sini perkiraan titik potongnya adalah min 1, 7. Kemudian masuk ke langkah ketiga, periksa titik potong, kita masukkan ke dalam persamaan min 17, min 1 sebagai X, dan 7 sebagai Y. Sehingga 2 dikali min 1 hasilnya min 2, ditambah 9 hasilnya 7. Karena di sini sama, 7 sama dengan 7, maka ini benar. Kemudian untuk yang berikutnya, Y sama dengan 6 min X, untuk X min 1, dan untuk Y ini adalah 7. Sehingga 6 dikurangi min 1 ini adalah 6 ditambah 1 hasilnya 7. Sehingga di sini juga benar. Maka untuk jawaban dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan grafik, jawabannya adalah ini, titik potongnya min 1, 7. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal yang B. Ini untuk yang B akan kita kerjakan secara mendetail. Sama dengan yang A tadi, untuk C dan D ini nanti akan kita percepat. Jadi di sini kita hanya menuliskan grafiknya dan jawabannya saja, tidak melalui langkah 1, langkah 2, langkah 3. Untuk teman-teman nanti yang mengerjakan soal C dan D apabila menginginkan jawaban secara mendetail, bisa teman-teman kerjakan dengan cara A atau B. Sehingga untuk yang B apabila di sini kita kerjakan, yang pertama ini kita ambil yang bawah saja. Y sama dengan 3/5 X plus 4. Kita misalkan X-nya itu adalah 0, sehingga di sini 3/5 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 4, maka Y 4. Maka di sini titik yang pertama X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian untuk titik yang kedua misalkan Y-nya 1 sama dengan di sini 3/5 X plus 4 sama dengan 1. Untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya dikurangi dengan 4 sehingga ini habis dan ini menjadi 1 dikurangi 4 hasilnya min 3. Maka di sini 3/5 dipindah ke ruas kanan hasilnya adalah 5/3. Maka di sini min 3 dibagi 3 hasilnya min 1 dikali 5 hasilnya min 5. Sehingga di sini apabila X-nya min 5, Y-nya adalah 1. Kemudian yang berikutnya Y sama dengan min X min 4. Kita misalkan X-nya 0, maka di sini Y sama dengan min 4. Sehingga di sini 0 min 4. Kemudian kita misalkan Y-nya 0, maka di sini min X min 4 sama dengan 0, maka di sini X sama dengan min 4. Maka di sini titiknya min 4, 0. Sehingga di sini dari dua garis, satu garis ini sudah ada dua titik dan satu garis juga sudah ada dua titik. Maka ini kita bisa membuat grafiknya dengan cara untuk titik-titiknya ini kita hubungkan. Yang pertama Y sama dengan 3/5 X plus 4, X-nya 0, Y-nya 4, X-nya 0, Y-nya 4, dan X-nya min 5, Y-nya 1. Sehingga apabila kita hubungkan, ini adalah garis Y sama dengan 3/5 X plus 4. Kemudian untuk yang kedua, X-nya 0, Y-nya min 4.
X-nya 0, Y-nya min 4, dan X-nya min 4, Y-nya 0. Apabila dua titik ini kita hubungkan, hasilnya seperti ini. Dan untuk titik potongnya, apabila di sini kita perkirakan di antara min 4, min 6, ini adalah min 5, dan di antara 0 dan 2, ini adalah 1. Maka di sini dari perkiraan titik potong, ini akan kita periksa untuk pemeriksaannya. X dan Y kita ganti dengan 1 dan min 5. Sehingga di sini kita mulai dari yang atas atau yang bawah dulu, di sini sama saja. Sehingga X sama dengan min 5 dan Y sama dengan 1. Sehingga di sini menjadi min 3 plus 4, hasilnya 1 sama dengan 1. Sehingga di sini benar. Kemudian untuk yang atas, Y sama dengan min X min 4. Untuk X dan Y kita ganti dengan 1 dan min 5. Sehingga di sini min 5, hasilnya 5 dikurangi 4, hasilnya 1, itu adalah 1 sama dengan 1. Sehingga di sini juga benar. Maka di sini untuk titik potongnya, selesaian dari sistem persamaan linear itu adalah min 5, 1. Kemudian untuk A dan B ini sudah kita kerjakan. Untuk C dan D seperti yang kita katakan tadi, untuk caranya sama. Di sini teman-teman bisa mengerjakannya sesuai dengan yang A dan B tadi. Untuk ini akan kita kerjakan secara cepat. Untuk pengerjaan secara cepatnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kita langsung membuat grafiknya. Y sama dengan 2X plus 5, grafiknya seperti ini. Apabila di sini X-nya kita beri 0, maka Y-nya adalah 5. Kemudian apabila Y-nya 0, maka X-nya min 2,5. Kemudian untuk yang Y sama dengan setengah X min 1, grafiknya seperti ini. Apabila X-nya 0, Y-nya min 1. Apabila Y-nya yang 0, X-nya adalah 2. Maka di sini untuk titik potongnya itu adalah min 4, min 3. Sehingga di sini selesaian dari sistem persamaan linear atau titik potongnya itu adalah min 4, min 3. Ini adalah cara cepatnya. Untuk cara sistematis dan runut, silahkan teman-teman dengan cara yang A dan B yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian untuk yang D, di sini juga sama, kita selesaikan dengan cara cepat. Ini kita langsungkan saja karena sama dengan yang A, B, dan C. X min Y sama dengan 7. Jadi di sini X min Y sama dengan 7. Ini akan melewati dua titik. Apabila Y-nya 0, maka X-nya adalah 7. Kemudian apabila X-nya 5, maka di sini Y-nya adalah min 2. Kemudian untuk garis yang berikutnya, setengah X plus Y sama dengan 5, grafiknya adalah seperti ini. Apabila di sini X-nya 0, Y-nya adalah 5, dan apabila Y-nya 0, maka X-nya 10. Kemudian untuk titik potongnya, ini X-nya 8, Y-nya 1. Sehingga di sini selesaian dari sistem persamaan linear, ini adalah titik potongnya 8, 1. Itu adalah cara cepat untuk soal yang C dan D. Apabila teman-teman diminta untuk mengerjakan secara runut, maka teman-teman bisa mengerjakan dengan cara yang sama untuk A dan B. Untuk hasilnya sama dengan yang C dan D. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, ini adalah soal cerita yang ditanyakan A. Persamaan pendapatan yang diperoleh pemilik kereta kuda. Kemudian untuk B, berapa kali kereta untuk berkeliling kota supaya memperoleh break-even point. Baik, jadi di sini untuk soalnya kita bacakan terlebih dahulu. Biaya untuk merawat serta perbaikan kuda dan keretanya dinyatakan dalam persamaan C sama dengan 15.000 X plus 2 juta. Di mana X adalah banyaknya berkeliling jika ongkos untuk satu kali naik berkeliling kota adalah Rp35.000. Tentukan, baik, jadi di sini untuk tentukannya karena di sini menyangkut break even point atau titik impas, ini sama dengan jawaban kita tadi yang nomor 1. Jadi di sini kurang lebih kita akan mencari nilai X agar di sini C dan P ini nilainya sama. Sehingga di sini hasilnya ini tidak untung maupun tidak rugi atau impas. Namun di sini sebelum kita menjawab dengan menggunakan break even point,
Untuk soal yang A, ini kita akan terlebih dahulu kita cari persamaan pendapatan yang diperoleh pemilik kereta kuda. Untuk pengeluarannya ini sama dengan C sama dengan 15.000 X plus 2 juta. Dan untuk pendapatannya itu adalah 35.000 setiap satu kali naik berkeliling, sehingga di sini P sama dengan 35.000 X. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, karena di sini menggunakan tabel, ini kita tidak akan menggunakan tabel secara rinci, karena di sini bisa dilihat untuk angkanya ini terlalu besar. Sehingga kita menggunakan sebuah persamaan di mana di sini kita samakan 15.000 X plus 2 juta sama dengan 35.000 X. Karena di sini tadi sudah kita jelaskan agar di sini impas. Yang dicari ini adalah sama. Sehingga di sini kita sama dengankan atau di sini kita impaskan antara pengeluaran dan pendapatan di sini sama. Sehingga di sini kita sama dengankan. Kemudian 35.000 X tetap 15.000 X dipindah ke ruas kiri, hasilnya min 15.000 X. Maka di sini 35.000 dikurangi 15.000 hasilnya 20.000. Maka di sini untuk nilai X 2 juta dibagi 20.000 hasilnya adalah 100. Apabila ini tadi kita membuat tabel, tentu kita akan membuat tabel yang sangat banyak sekali. Karena di sini ternyata nilai X-nya 100. Jadi di sini kita menggunakan cara cepat atau cara mudah kita mencari titik impas, yaitu adalah dengan menyamadengankan antara pengeluaran dan pendapatan. Sehingga di sini kita temukan X-nya 100. Ini bisa kita buktikan apabila X100 kita masukkan ke dalam persamaan. Semisal di sini 15.000 dikali 100 hasilnya 1.500.000 ditambah dengan 2 juta hasilnya 3.500.000. Kemudian apabila kita masukkan ke pendapatan P sama dengan 35.000 dikali 100 hasilnya juga 3.500.000. Jadi di sini karena X100 berapa kali kereta berkeliling itu jelas 100 kali. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Sebagai latihan menghadapi UAS, kalian mendapatkan tugas matematika dan IPA untuk dikerjakan di rumah sebanyak 42 soal. Tugas matematika yang kalian peroleh 10 soal lebih banyak daripada soal IPA. Berapa banyak soal untuk setiap mata pelajaran? Gunakan sistem persamaan linear untuk mengecek jawaban kalian. Baik, jadi di sini untuk soalnya ini soal cerita. Sebagai latihan menghadapi UAS, kalian mendapatkan tugas matematika dan IPA. Ini kita simbolkan matematika dengan X dan IPA dengan Y. Untuk dikerjakan di rumah sebanyak 42 soal. Sehingga di sini matematika ditambah IPA ini ada 42 soal. Maka di sini X plus Y sama dengan 42. Kemudian untuk yang berikutnya, tugas matematika yang kalian peroleh 10 soal lebih banyak daripada soal IPA. Jadi di sini matematika ini sama dengan IPA ditambah 10. Karena di sini matematika soalnya 10 lebih banyak daripada IPA. Sehingga di sini apabila disamadengankan, maka IPA harus ditambah 10 soal. Maka di sini X sama dengan Y plus 10. Kemudian di sini untuk berapa banyak soal tiap mata pelajaran, maka di sini untuk X kita ganti saja dengan Y plus 10. Sehingga di sini Y plus Y hasilnya adalah 2Y dan 10 dipindah ke ruas kanan hasilnya min 10, 32. Sehingga di sini untuk nilai Y sama dengan 32 dibagi 2 hasilnya 16. Kemudian untuk mencari nilai X sama dengan Y plus 10, ini adalah 16 ditambah dengan 10, hasilnya 26. Sehingga di sini untuk matematika, ini ada 26 soal, dan untuk IPA ada 16 soal. Maka di sini untuk gunakan sistem persamaan linear untuk mengecek jawaban kalian, kita bisa menggunakan sistem persamaannya.
itu adalah X plus Y sama dengan 42, maka di sini 26 ditambah 16, hasilnya adalah 42, sehingga di sini benar. Kemudian untuk X sama dengan 26 sama dengan Y itu adalah 16 ditambah 10, 16 ditambah 10, di sini juga 26, sehingga di sini 26 sama dengan 26, di sini juga sama, maka dua-duanya ini benar. Sehingga di sini berapa banyak soal setiap mata pelajaran, matematika 26 soal dan IPA 16 soal. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.